Assalamualaikum. Bisa di-unmute dulu? Salam, Ustaz. Baik, jazakumullah khair. Silakan. Yang pertama Ustaz, dari penjelasan yang banyak dalam Al-Quran bahwa masuk surga itu kan karena amal. Misal dalam surah Al-Kahfi ayat 107 dan surah-surah yang lain itu jazaa'an bima kanu ya'malun. Yeah. Tetapi dalam satu hadis yang kemudian membuat saya walladzi nafsi biyadihi, itu Rasul menyebutkan demi jiwa yang berada di tangannya gitu, bahwa tidak akan masuk surga seseorang karena amalannya gitu. Sampai para sahabat kemudian bertanya, wala anta ya Rasul, apakah engkau juga tidak ya Rasul? Rasul menjawab, wala ana, saya pun tidak, kecuali dengan rahmatnya Allah. Nah, jadi yang saya ingin bertanyakan itu cara menjama atau mengkompromikan ayat dan hadis ini bagaimana Ustaz? Baik. Karena takutnya nanti ada orang-orang salah paham gitu, berarti tidak ada gunanya beramal gitu ketika melihat hadis ini. Dan hadis ini insya Allah sahih. Allah yubarik fikum. Kita langsung pada bagian yang pertama. Cara memahaminya, pertama begini. Kita harus menempatkan dulu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dari sudut pandangan kebahasaan, gramatikal adalah pada urutan yang tertinggi, urutan yang paling fasih. Ini dulu ya. Nah, kalimat fasih dalam bahasa Arab, ingat sekarang kita masuk dengan membacanya dengan ilmunya. Jadi kalau ada berbahasa Arab, pakai ilmunya dengan dasar bahasa Arab. Jangan kita memahami satu konstruksi kebahasaan bahasa Arab pakai gramatikal bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Itu tidak tepat. Kalau bahasa Indonesia pakai kaidah bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab pakai kaidah apa? Bahasa Arab. Nah, Al-Quran itu memiliki tingkat tertinggi dari semua unsur tertinggi dalam kebahasaan di gramatikal bahasa Arab. Dari nilai sastranya, dari mulai kefasihannya, dari gramatikalnya, sehingga semua gramatikal Arab saat ini itu mengacu acuan pertamanya Al-Quran. Dan yang kedua hadis Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi pun secara pribadi mengatakan ana afsahul Arabi baida anni min Quraisyin. Saya orang Arab yang paling fasih dan saya termasuk dari kalangan Quraisy. Sedangkan Quraisy itu standar yang menjadi parameter tingkat kefasihan berbahasa pada saat itu. Jadi yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, baru nanti setelah itu syair-syair orang Arab. Nah, disebut tingkat tertinggi itu kalau nanti memenuhi, awas, dalam turunan-turunan keilmuannya setidaknya 4 dasar keilmuan. Yang pertama nahu, ya, nahunya sempurna, karena itu nanti ukuran standar referensi nahu di Al-Quran pertama kali, ya. Kemudian yang kedua adalah saraf, ya, nanti ada nahu untuk menentukan harakat di akhir, saraf perubahan dari fasih kata, ada 12 turunannya. Yang ketiga balaghah, balaghah ini nanti ada 3, ya, ada ma'ani, bayan, dan badiah. Ma'ani untuk memilih diksi yang sesuai, bayan bagaimana menyampaikan pilihan kalimat itu sehingga jelas untuk didengar. Yang ketiga kemudian badi' menghiasi penjelasan itu sehingga nyaman untuk diterima. Kalau disampaikan tidak merasa diajari, kalau diperintahkan tidak merasa diperintah. Yang keempat nanti ada arud, ya, arud itu seni menata kata sehingga indah untuk didengar, ya. Yang sekarang seperti ilmu puisi dan sebagainya. Ada 16 lagi cabangnya disebut dengan bahar. Nah, Al-Quran itu berada di atas itu semua. Hadis berada di atas itu semua karena keduanya itu referensi untuk turunan 4 ini. Dalam mengungkapkan ayat-ayat yang disampaikan hingga sampai ke kita, kemudian hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu karena sempurna maka mencakup segala turunan ini, ya, segala turunan ini. Misal di ilmu balaghah itu ada ma'ani, ada bayan, ada badiah. Ya, di bayan, badi ada majaz, ada isti'arah, ada kiasan, ada metafor, gitu kan? Dan turunan-turunan yang lainnya. Nah, di Al-Quran pun itu banyak ungkapan-ungkapan yang sifatnya metafor. Karena itu, ada ayat-ayat yang saking tingginya, kita membutuhkan tafsir. Nggak bisa berdiri sendiri. Ya, yang ringan-ringan mudah untuk dipahami. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai. Itu gampang, kita dengar, kita paham, selesai. Kita mengerti. Tapi keindahannya ada pada diksinya. Ya, ada pada diksinya. Itu nanti ilmu ma'ani membahasnya. Tapi kalau kita ingin membahas ayat-ayat yang sifatnya menghadirkan misalnya kesan metafor tentang orang munafik tuh. Ya, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Ya, Al-Baqarah ayat ke-20. Bagaimana kita bisa membahas orang munafik diilustrasikan seperti hujan yang deras, mendengar petir, tutup telinganya. Bagaimana memahaminya? Ya, nah itu mesti ada pendekatan lain lagi. Pendekatannya menggunakan metafor, pendekatan majaz. Ilmunya nanti dibahas di ilmu bayan, di ilmu badiah.
Bagaimana memahami keindahan wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ujungnya ilmunya ilmu arud. Nah, yang saya ingin katakan 85% ungkapan-ungkapan dalam Al-Qur'an, dalam hadis, nah itu ungkapannya menggunakan ungkapan ilmu balaghah. Tinggi nilainya untuk menunjukkan ketinggian bahasa Al-Qur'an. Ya, kenapa menggunakan tata bahasa yang tinggi seperti ini? Dijawab di surah Yusuf. Ya, surah ke-12 ketika Allah menyampaikan di pembukanya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, ya, kami turunkan Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Arab yang sempurna. Apa tujuannya? La'allakum ta'qilun, supaya kamu pintar. Ya, supaya belajar, meningkat kecerdasan, meningkat kepintaran karena sempurna gramatikal ini, ya. Nah, nanti kalau kita bahas terlalu dalam. Karena itu, kalau ingin kita mengetahui kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an, dalam hadis, coba lihat. Ini termasuk mana nih unsurnya? Apakah dibacanya pakai ilmu balaghah? Cukup nahu atau cukup sharaf? Nah, kalau kita melihat seperti yang tadi Anda sampaikan, nah ini tinjauan maknanya, dibacanya, dipahami ilmunya, tidak bisa menggunakan bahasa Arab biasa dengan menggunakan standar nahu. Terus pakai terjemah jadi paham, tidak. Kita harus gunakan di sini konstruksi pendekatan ilmu balaghah. Apa yang diterapkan di sini? Namanya majaz. Subbabnya apa? Namanya isti'arah. Ada sedikit kinayahnya di situ. Ya, dari mana mempraktekannya? Yuk, sekarang kita pahami. Semua hamba mendapatkan apapun itu dalam kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala itu karena rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah. Ya, rahmat itu diberikan oleh Allah tanpa batas. Yang spesifik dalam konteks kehidupan dunia, rahmat dengan udara, rahmat dengan kesehatan, rahmat dengan kebaikan, dibuat hukum sunnatullah dalam berkehidupan, itu sifat yang memberikan semua rahmat itu disebut dengan Rahman namanya. Disebut dengan Rahman. Maka dibikin hukum nih. Ya, orang kalau mau kerja mendapatkan rezeki. Orang kalau mau belajar dapat pengetahuan. Ya kan? Pengetahuan, rezeki, semuanya semua dari Allah. Dan diberikan kepada kita lewat rahmatnya. Rahmat Allah yang memberikan pengetahuan, memberikan rezeki, itu disebut Rahman namanya. Di akhirat pun orang berpeluang mendapatkan surga. Ada yang hisabnya bahkan ringan, itu kan, secepat kilat, berangkat masuk surga, surganya ada yang bebas milih dari pintu mana saja, ada yang masuk bab pintu ar-rayyan, pintu tahajud, pintu ini, itu karena rahmat Allah. Rahmat Allah yang diberikan terbatas bagi insan beriman saja dalam konteks akhirat. Di dalam kehidupan dunia disebut dengan Rahman, dalam kehidupan akhirat disebut dengan Rahim. Ya kan? Dibuat hukum yang masuk ke sini, ini ketika mendapatkan ini jalannya begini. Nah, rahmat Allah itu ketika diberikan, Allah buat hukum keadilan, bersanding dengan ikhtiar namanya. Ya, bersanding dengan apa? Ikhtiar namanya. Jadi frame-nya, ruangnya disebut dengan rahmat, ya. Pemberian itu didapatkan rahmatnya lewat ikhtiar. Ini ada pintu namanya pintu rahmat. Anda kalau mau masuk, Anda buka pintunya dulu kan? Membuka pintu itu lewat ikhtiar. Nah, ikhtiar itu yang disebut dengan amal namanya. Ikhtiar itu disebut dengan apa? Dengan amal namanya. Ini kalau saya ilustrasikan seperti ini. Ini ada rahmat Allah. Ya. Terkait dengan dunia, nih, dunia disebut Rahman. Terkait dengan akhirat disebut Rahim. Allah pemberi rahmat dunia disebut dengan Rahman, pemberi rahmat akhirat disebut dengan Rahim. Jelas ya? Baik. Di dunia diberikan rezeki, ya, di dunia diberikan pengetahuan, ilmu, macam-macam lah. Tapi Allah buat hukum untuk mendapatkan rahmat ini, dibuat hukum, ya, sunnatullah fil kaun. Hukumnya, ketentuannya dibentuk dalam bentuk ikhtiar. Bahasa viralnya disebut dengan amal, bekerja, usaha, amal, ya, kerja, usaha. Anda kalau ingin dapat rahmat Allah dengan rahmannya berupa pengetahuan, maka mesti ada usaha. Apa amalnya? Sekolah. Minimal baca, Iqra. Nggak sekolah, minimal baca, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau mau lebih banyak lagi, silahkan dari TK, SD, SMP, itu ikhtiarnya, amalnya. Orang kalau nggak belajar, ya, usaha, nggak ada usaha, nggak akan dapat pengetahuan. Mesti ada usaha dulu. Orang pengen harta, rizki, ya, mesti ada usaha. Minimal dia bergerak, bekerja, beraktivitas, baru dapat ini. Ya, hakikatnya ketika mendapatkan rezeki, mendapatkan ilmu, dia sedang mendapat rahmat Allah dengan sifat rahmannya. Ya, jadi hakikatnya yang dia dapatkan rahmat Allah. Jadi kalau orang nggak dapat rahmat Allah, nggak mungkin dapat pengetahuan. Kalau orang nggak dapat rahmat Allah, nggak mungkin dapat rezeki. Karena semua rezeki dan ilmu itu sumbernya dari rahmat Allah dengan sifat rahmannya.
Cuman cara mendapati itu lewat amal. Ya. Akhirat juga sama, diberikan hukum oleh Allah, ya kan? Apa kenikmatan akhirat? Surga. Apalagi ringannya hisab. Hisaban yasira. Ya, hisab yang ringan, pertanggungjawaban yang ringan, surga yang bisa milih banyak, gitu kan? Sifat Allah yang memberikan ini disebut rahim. Memberikan rahmatnya lewat sifat rahimnya. Dibuat hukum. Ada ikhtiarnya. Apa itu? Ibadah. Ya. Ibadah itu, sesuatu menjadi ibadah ketika amalnya diridhoi oleh Allah. Amal yang diridhoi disebut dengan saleh. Namanya amal saleh. Jadi ikhtiar kita untuk mendapatkan rahmat Allah itu melalui amal soleh. Ikhtiarnya melalui apa? Amal soleh. Ketika seseorang beramal soleh, ini hakikatnya dia beramal untuk mendapatkan rahmat Allah. Ketika rahmat diberikan, surga kemudian dibentangkan kepada dirinya. Jadi hadis nggak ada yang salah. Ayat nggak ada yang salah. Kalau kita ingin memadukan, memang semua hamba itu masuk surganya karena rahmat Allah. Karena surga ini adalah bagian dari rahmat Allah dengan sifat rahimnya. Cuman bagaimana mendapatkan rahmat Allah itu? Lewat amal di sini. Karena itulah kemudian di ayat Al-Quran banyak yang membentangkan amal-amal soleh disandingkan dengan surga. Bahkan surga pertama pun yang disebutkan dalam Al-Quran, pembukanya menggunakan iman dan amal soleh. Quran surah kedua, ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman dan mengkreasikan imannya melalui amal soleh. Untuk apa? Untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah, kalau dia beramal soleh, dapat rahmat Allah berupa apa? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Inilah surga yang disiapkan. Jadi nggak ada pertentangan antara ayat dengan hadis. Karena yang digunakan adalah bacanya menggunakan gramatikal balaghah. Jadi ketika digabungkan kita mengerti. Memang semua hamba ini masuk surga itu dengan rahmat Allah. Ya. Bagaimana cara mendapatkan rahmat itu? Ya lewat amal. Ya. Apakah semua amal akan menentukan dia langsung masuk surga? Belum tentu. Kan ditimbang dulu, diukur dulu. Apakah ikhlas atau tidak? Apakah baik atau tidak? Kan Allah yang menentukan. Melihat. Karena itu nanti Nabi mengingatkan dari awal. Innamal amalu binniyat, innamal amalu binniyat. Ya, jadi benar. Masuk surga itu belum tentu karena amalnya. Kenapa? Karena belum tentu semua amal berkualitas. Ya, kalau Allah tidak memberikan bimbingan rahmat, nggak akan jadi itu amal mengantarkan kita ke surga. Kenapa? Karena kita nggak tahu dari semua amal itu berapa yang benar, yang berkesesuaian dengan rahmat Allah, yang ikhlas, yang baik, yang tulus. Betapa banyak orang berinfak tapi ternyata ria, orang sholat yang ria. Ya, jadi belum tentu ketika seseorang sholat itu, sholatnya mengantarkan dia kepada surga. Kecuali jika sholat yang dilakukan, sholat mengikuti ketentuan rahmat Allah. Ini maksudnya. Apa itu? Ada keikhlasan, ada kesungguhan. Itu yang dimaksudkan. Jadi nggak ada pertentangan antara hadis yang sahih tadi dengan ayat Al-Quran. Cara membacanya adalah semua anugerah yang Allah berikan itu berdasarkan rahmatnya. Dan untuk mendapatkan rahmat itu ditempuh lewat ikhtiar amal soleh. Nah, sedangkan yang memasukkan dia ke dalam surganya adalah rahmat Allah yang dihasilkan dari amal soleh yang dia lakukan. Apakah setiap amal soleh sudah berpotensi langsung mendapatkan rahmat Allah untuk mengantarkan ke surga? Kata Nabi, belum tentu. Kalau amal soleh itu tidak memiliki kualitas untuk mendapatkan rahmat. Seperti apa? Tidak ikhlas, ada riyanya, ya, untuk sekedar pencitraan dunia saja, maka dia dapat dunianya, dia tidak dapat bagian akhiratnya. Saya kira sangat jelas apa yang diuraikan itu. Karena itulah kemudian Nabi membimbing kita untuk melakukan setiap aktivitas yang berpotensi mendapatkan dua rahmat langsung, dunia dan akhirat. Jangan sampai dunia dapat, akhirat tidak, atau sebaliknya. Karena itulah Nabi mengatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Itu rahasianya kenapa kita memulai sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Mau makan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Supaya di makanan ini ada rahmat. Kalau ada rahmat, jadi energi. Kuat dipakai ibadah, pakai sholat, pakai baca Quran, pakai belajar, pakai kerja. Ketika dikerjakan, bismillahirrahmanirrahim, dapat poin akhirat. Tuliskan pahalanya. Ini yang dimaksudkan jadi hasanah. Ya, itu yang dimaksudkan Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jelas ya? Nah, jadi kalimatnya jangan dipotong. Jangan berhenti di sini. Semua nggak akan masuk surga, ya kan? Nah, kecuali hanya rahmat Allah saja. Lalu ada salah paham tidak? Cara membaca hadis Nabi ini, Nabi benar, nggak ada yang keliru. Cara membacanya adalah dengan menggabungkan konsepsi tadi.
Ya, jadi cara menafsirkan kalimat Nabi ini, cara memahaminya, semua itu akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmatnya. Ya. Kemudian rahmat itu diikhtiarkan lewat amal. Jelas ya? Tapi kamu jangan menyimpulkan semua yang beramal itu sudah pasti ke surga. Belum tentu. Kalau beramalnya tidak benar, amal yang kualifikasinya tidak sesuai dengan rahmat. Jelas ya? Baik, itu yang saya maksudkan. Wallahu taala alam bis